Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Mucin Fatul Azizia dengan NIM 05010132 dari Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Al-Azhar Surabaya. Dalam kesempatan kali ini saya akan menganalisis dua kasus. Yang pertama itu ada kasus perampokan atau pembegalan driver ojol yang terjadi di Padang, dan yang kedua adalah kasus pemberontakan gangster yang ada di Surabaya. Kita lanjut analisis kasus yang pertama, yaitu kasus begal driver ojol yang berada di Padang. Adapun kronologi kejadian sebagai berikut. Dari kronologi tersebut dapat kita ambil kedudukan kasus, yaitu bahwasanya kasus tersebut termasuk dalam kasus tindak pidana perampokan di jalan raya atau biasa disebut dengan pembegalan yang terjadi pada pukul 21.30 waktu Indonesia Barat Senin 26 Desember 2002 yang terjadi di daerah Jalan Salak, Kelurahan Purus Kebun, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Adapun pelaku yaitu yang berinisial A, kurang lebih berumur 23 tahun, dan pelaku kedua yaitu yang berinisial AF yang berumur 22 tahun, dengan korban saudara Rahmat Ahmad sebagai yang bekerja sebagai driver ojek online yang berumur 30 tahun. Dengan adapun perbuatan yang dilakukan pelaku kepada korban yaitu menodong pisau kepada korban dan menggunakan airsoft gun, lalu membawa kabur motor korban. Dengan motif pisau tersebut yaitu motifnya pelaku berpura-pura memesan ojek online, lalu si korban datang ketika jalan sepi. Pelaku melakukan aksi tersebut. Dari kedudukan kasus tersebut dapat kita ambil bahwasanya kasus tersebut apakah bisa digolongkan sebagai tindak pidana atau tidak. Maka dari itu mari kita analisis. Suatu kejadian dapat digolongkan sebagai tindak pidana yaitu memenuhi unsur yang pertama, yaitu memenuhi unsur subjektif, yang berarti di situ ada kesengajaan. Adanya kesengajaan dapat dibuktikan dengan si pelaku memesan ojek online terlebih dahulu. Di sini dapat dibutuhkan bahwasanya si pelaku melakukan kesengajaan, sengaja akan merampok si korban. Dan yang kedua adalah adanya perbuatan melanggar hukum sebagai unsur objektif. Adanya perbuatan melanggar hukum di sini yaitu si pelaku mengambil motor korban dengan mengancam menggunakan pisau dan airsoft gun, sehingga pada pemeriksaan polisi ditemukan pisau dan airsoft gun sebagai barang bukti. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwasanya kasus tersebut dapat dikenai hukuman pidana pada pasal 365 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun. Lalu pada pasal 365 ayat 2 dijelaskan bahwasanya jika kejadian terjadi pelakunya melebihi dari satu orang, yang berarti pelakunya terdiri dari 2 orang, maka dapat diancam pidana penjara paling lama 12 tahun. Seperti itulah pandangan dari hukum positif. Lalu kita beralih ke pandangan hukum positif, pandangan hukum Islam, bahwasanya kasus tersebut termasuk dalam jarimah hirobah, yang berarti gangguan di jalan raya. Dalam kasus tersebut pelaku dapat dihukumi potong tangan dan kaki secara silang. Artinya ketika tangan kanan yang dipotong, maka kaki kiri juga dipotong, sesuai dengan hadis berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Unasun min akrin au urainatan fajtawal madinata fa'amarahum an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biliqahin wa ayyasrabu min abwaliha wal baniha fangtalaku falamma sahu qatalu ra'ayan nabi sallallahu alaihi wasallam wastaqu an-na'ama faja'a al-khabaru fi awalin nahari faba'atha fi atharihim falamma irtafa'a an-naharu ji'a bihim fa'amara faqata'a aydiyahum wa arjulahum wasumirat a'yunuhum wa ulku fi harrati yastasquna fala yusqawna. Qala Abu Kilabata faulai saraku wa qatalu wa kafaru ba'da imanihim wa harabullaha wa rasuluh. Yang artinya Anas bin Malik berkata, beberapa orang dari Uqail atau Urainah datang ke Madinah, namun mereka tidak tahan dengan iklim Madinah hingga mereka pun sakit. Beliau lalu memerintah mereka untuk mendatangi kandang. Lalu mereka pun meminum air seni dari unta tersebut. Ketika telah sembuh, mereka membunuh pengembala unta dan membawa unta-untanya. Kemudian berita itu pun sampai kepada Nabi menjelang siang, maka beliau mengutus rombongan untuk mengikuti jejak mereka. Ketika matahari telah tinggi, utusan beliau datang dengan membawa mereka. Beliau lalu memerintahkan agar mereka dihukum. Maka tangan dan kaki mereka dipotong, maka mereka dicongkel, lalu mereka dibuang ke padang pasir yang panas. Mereka minum namun tidak diberi. Abu Kilabah mengatakan, mereka semua telah mencuri, membunuh, murtad setelah keimanan dan memerangi Allah dan Rasulullah SAW.
Kita beralih ke kasus yang kedua, yaitu kasus pemberontakan gangster yang ada di Surabaya di daerah Keputih. Padahal kasus ini adalah tawuran antara gangster Woko dan Guguk. Kurang lebih ada 15 pelaku, sehingga ada korban dan tawuran bacok saling membacok, sehingga juga mengakibatkan warga keamanan dan tidak terjaminnya keamanan warga. Menurut Prof. Bagong, tawuran antar gangster ini terjadi akibat ketidakterimaan mereka terhadap kekuasaan atau pemerintah di wilayah tersebut, sehingga dapat terjadi perilaku tersebut. Maka dari itu, pelaku gangster ini dapat dikenai tindak pidana dengan ancaman pasal 108 KUH pidana yang berbunyi barang siapa yang bersalah karena penindakan diancam dengan pidana paling lama 15 tahun. Sedangkan menurut hukum pidana Islam dijelaskan dalam hadis riwayat Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah SAW, yaqulu man atakum wa amrukum jami'un ala rajulin wahidin yuridu ayyasukka asakum aw yufarriqu jama'atakum faqtuluh. Yang artinya, bila datang kepadamu seseorang yang hendak mematahkan tongkatmu atau memecah belah jamaah atau memecah belah persatuan kalian, maka bunuhlah dia. Sesuai dengan hadis tersebut, maka pemberontakan yang dilakukan oleh para gangster ini dapat dihukum pidana mati atau dapat dibunuh.